batu bara muda. Ada yang tahu? Kandungan air. Ada yang tahu? Subtilis itu kandungan airnya berapa? Liquid kandungan airnya berapa? Bituminous atau antrasit kandungannya berapa? Batu bara muda kandungan berapa? Nanti dibaca-baca ya. Sudah dibaca belum? Belum. Oke, jadi yang nomor 2 nanti kalian baca lagi untuk yang 30% sama. Iya, gimana? Halo? Sekarang yang nomor 2 ya. Apa? Gimana? Tanya apa? Silahkan yang mau tanya. Apa? Ada di mana ya, Bu? Soalnya dikirim di GC dong, Bu. Oh iya ya. Oke, nanti kita bahas dulu. Nanti setelah selesai saya kirim di GC ya. Bisa? Sekarang aja, Bu. Biar gampang ini ya, Bu. Biar gampang ngikutin ini ya soalnya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ini Akil, Bu. Kirim GC, Bu. Akil, Bu. Nathan, Bu. Nathan. Akil. Sebentar. Ibu jadi ini jawabannya apa? Biaya nomor berapa? Oke, ini mengumpulkannya mau di GC-nya mau nanti atau sekarang? Nomor 2 ini, Bu. Nomor 2 ada ini. Nanti dibaca lagi ya, mungkin pastinya yang keluar kan tidak yang itu ya, yang lainnya ya, yang persenannya berbeda ya. Oke, lanjut dulu. GC-nya nanti aja ya. Gimana? Oh, nggak jelas ya. Iya. Piye? Gimana? Ya. Lignit. Irma, Abim mau nanya. Iya. Ya. Ya silakan yang mau nanya. Sih, Bu, mau nanya, Bu, Gimana? berdua. Yang saya cari-cari nih ya, Bu, katanya itu kalorinya nggak sampai 5.000. Terus kandungan airnya itu juga di antara 30% sampai 60%. Jadi bukan di bawah 30% gitu. Kenapa jawabannya bisa liquid? Oh, mungkin ini ya, yang pastinya antara 30 sampai 60% gitu ya. Mungkin soalnya ini agak ini ya, bukan di bawah ya. Makasih, Bu. Oke. Bu Irma, saya mau Ya, nanya. gimana? Yang pernyataan yang kalori di atas 5.000 kilokalori itu kalau di buku antrasit, Bu, bukan liquid. Antrasit, bukan liquid kalau yang di atas 5.000. Itu kandungan airnya berapa antrasit? Kandungan airnya di bawah 10%. Jadi kayak bener dong. Itu kan antrasit ya. Sekarang ya 30 sampai 60 berapa? Kalau 30 sampai 60% lignit. Tapi kalau di buku ya sebenarnya 35 sampai 75. Cuman hampir sama mendekati sama. Cuman karena itu kandungan air di bawah, ya saya ngiranya ya udah lebih cepat antrasit gitu. Ya. Ya itu dilihat dulu itu 30 sampai 60%, karena kan kadang-kadang tiap buku ada yang menuliskan 35 sampai 75, yang penting yang mendekati gitu ya. Baik, Bu. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut.
Oke, oke. Bu Herma. Iya, gimana? Ada mau tanya lagi? Gimana? Gimana? Recording in progress. Tadi gasnya di mana, Bu? Yap. Gimana? Kayak Jenny, kalau ditarik-tarik sama dia, Heeh. airnya tuh di bawah, apa? Di antara 30 sampai 60%, bukan di bawah 30 sampai 60%. Ya mungkin di bawahnya dihilangkan ya itu ya. Aku kalau liquid tuh Heeh. 5.000. Yap. Oke. Yang pasti yang mendekati ya. Itu berarti yang itu artinya mungkin di soalnya bukan di bawah, antara gitu ya. Antara 30 sampai 60%. Oke, gitu. Berarti yang pernyataan pertama juga harus diubah ya, Bu? Yang apa? Yang Karena di atas 5.000. ya agak-agak berbeda sih sebenarnya setiap buku, yang penting kan hampir mendekati gitu aja ya. Tapi ini nggak Gitu. mendekati, Bu. Kalau yang di buku itu Iya. lignit cuma 2.500, Bu, setengahnya. Oh gitu. Bukunya beda-beda ya. Oke, oke. Oke, udah sekarang kita lanjutkan dulu. Sudah ya? Bu Herma. Iya, gimana? Iya, Mau tanya, gimana? Bu. Iya, Izin sholat. gimana? Oke, sekarang dilanjutkan ya. Sudah ya? Bu Erma, Iya, gimana? Bu boleh minta tolong ini Bu kirim Iya. materinya di Google Classroom, cuma satu materi tentang energi doang. Supaya materi kan materinya bisa dari yang lain toh. Karena kemarin kan ini ya ada yang materi yang itu kan pada presentasi ya kemarin ya. Iya kan? Soal yang mana? Iya, tapi sumbernya tuh beda-beda gitu loh Bu, tiap anak dapatnya. Boleh yang dari Bu Erma aja nggak Bu? Biar kita punya patokan buat materi yang sesuai PET. Oh, kalau yang apa memang agak beda-beda, tapi untuk yang apa kandungan-kandungan seperti ini hanya ini kok ya. Sebenarnya yang mendekati gitu aja karena kan setiap buku Halo, Bu. beda. Iya. Gimana? Sebentar ya. Ini share screen-nya bisa dilihat nggak? Bisa, Bu, bisa. Oke. Sebentar. Oh. Ini ya. Bisa tahu ini? Oke, berarti yang nomor 2 tadi ini ya. Berarti ini antara 30 sampai 60% gitu ya. Terus selanjutnya tadi Bu, yang screen-nya mana, Bu? kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan tak? Stop ternyata. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 alasan utama. Nomor 3 sudah tahu ya? Utama sebagai sumber energi meskipun menimbulkan pencemaran adalah tahu ya? Apa jawabannya? Oke, apa? Oke, B. Ya, oke, B. Kita lanjut. Ya, nomor 4. PLTU batu bara dalam jumlah besar dampaknya apa? Dampaknya apa? A, B, C, D, E?
Ayo kita ngerjakan bersama. Bukan, Bu. Oke, C ya, bertambah pencemaran ya. Oke, bertambah pencemaran karena apa? Karena batu bara kan ini ya merupakan energi yang tidak bisa diperbaharui ya, tapi nah di sini tidak bisa diperbaharui tapi akan menimbulkan pencemaran udara. Lanjut. Oke, sekarang yang nomor 5. Tantangan utama, yo nomor 5, yo kerjaan bareng-bareng. Udah deh. Nomor 5. Ayo Deka. Kaisar. Nomor 5 apa? Kaisar. Tantangan utama dalam distribusi gas bumi ke konsumen apa? Tantangannya. Astagfirullah. Ini ya. Jelas ya nomor 5? Nggak ada pertanyaan? Jenny? Jelas kok, Bu. Oke. Sekarang ya nomor 6. Nomor 6, PLTA memanfaatkan energi potensial air ya, ditampung dalam waduk. Terus selanjutnya menghasilkan ketinggian ya. Ketinggian bendungan sangat berpengaruh terhadap besar daya karena apa? Energi apa di sini? Energi potensial, Bu. Oke, nomor 6 adalah energi potensial ya. Karena kalau berdasarkan ketinggiannya berarti adalah energi potensial. Oke, ini PLTA semua ya. Ya? Kok bisa, Ibu? Loh kan di PLTA itu kan berdasarkan ketinggian kan? Ingat ada energi potensial nanti berubah menjadi energi mekanik. Makanya di sini kan air itu untuk memutar turbin ya. Jadi kalau semakin tinggi ada energi potensial atau ini berdasarkan ketinggian bendungan kan masih ingat bahwa energi potensial rumusnya apa? M kalikan G kalikan H, iya tidak? EP sama dengan MGH atau? EP sama dengan M kalikan G kalikan H. Jadi untuk di sini ini berhubungan dengan ketinggian, maka ini disebut dengan energi apa? Energi potensialnya. Kalau massa air kan tidak ada pengaruhnya dengan ketinggian. Jadi tidak ada juga semakin tinggi air semakin bersih itu kan jelas tidak. Terus viskositas air itu adalah kecepatan airnya. Berarti kan ini harus berdasarkan adalah ketinggian. Gitu ya? Sudah jelas? Oke, sekarang ya nomor 7. Nomor 7. Alasan utama PLTA dianggap sebagai energi terbarukan karena apa? Kenapa? Yang B, Bu. Yang B ya. Oke, yang B ya. Pokoknya bukan bahan bakar fosil ya, karena kan bahan bakar fosil kan pastinya ada minyak bumi, batu bara maupun gas alam. Lanjut ya. Nomor 8 sekarang. Nomor 8 di situ ada pertama persiapan bahan baku, yang kedua pengisian biester, yang ketiga adalah fermentasi. Nah, pernyataan berikut yang merupakan cara untuk membuat apa ini? Bio apa? Bio apa? Kan kemarin ada yang sudah ini toh yang tentang bio masa bio
Yang apa? Yang apa? Yang ya? A, B, C, D, E? Yang apa? Masih ingat enggak? Ini kan teman kalian presentasi depan toh. Bio apa? Biogas ya? Biogas itu kan kemarin dulu itu ada yang masuk ke depan itu kan menggunakan kotoran sapi itu ya. Kotoran sapi kan dimasukkan apa? Dibutuhkan ada bahan bakunya kotoran sapi terus dimasukkan digester ya. Digester itu semacam tempat kotakan itu. Nah, nanti ada proses fermentasi. Nah, dari proses fermentasi itu nanti akan ada atau keluar gas, maka disebut dengan biogas. Itu Bu, mau nanya, ya, Bu. ya. Kalau biofuel sama biomasa itu cara pembuatannya bagaimana ya, Bu? Biofuel dan biomasa. Kemarin sudah ada yang masuk belum? Nanti mau tak sampaikan untuk pembahasannya untuk yang biofuel itu ada di nggak bisa saya tampilkan di sini nanti. Nanti saya cari sendiri ya biofuel biomasa ya. Biofuel biomasa kemarin nanti saya ini aja saya share aja untuk yang biofuel biomasa untuk pembahasannya. Tapi tidak semua Ibu sampaikan untuk pembahasannya. Karena nanti kalau mau membuka agak lama sih membuka yang lain. Nanti saya kirim Kalau aja ya. biologi gimana? Gimana? Ya? Kalau biologi Biologi. Ini kan sebenarnya hampir sama dengan di biologi maupun di kimia ya. Ya kan? Yang dibahas. Kita lanjutkan dulu aja ya. Bisa? Baik, Bu, nanti jangan lupa di-share ya, Bu. Oke. Yang biosel. Walaupun tidak semuanya ya. Iya. Share-nya ngending kok. GCR aja, Bu. Oke. Masih, Bu. Oke. Sekarang yang lanjut ya. Nomor 9, energi matahari. Nah, energi matahari pemanfaatan berubah apa? Sel surya gampang mana ini? Ini ya. Nomor 9. Sudah tahu ya bahwa energi matahari adalah sel surya ya? Sudah? Lanjut? Bisa dilanjut. Oke, sekarang yang nomor 10. Biogas. Biogas kan berarti yang kita bahas tadi ya. Gas mempengaruhi besaran energi yang terkandung dalam biogas adalah berarti apa? CH4. Metana ya. Metana kalau kurang jelas nanti ini untuk simbol-simbolnya kan kayak di kimia ya, CH4 ya, metana ya. Jadi gas itu ada metananya. Sudah? belum, Bu. Gimana? Lanjut ya. Nah, cara pemanfaatan energi geotermal. Energi geotermal itu kan sama dengan yang panas bumi. Ya, yang panas bumi ya berarti panas bumi adalah yang nomor berapa atau yang pilihan yang berapa? C, Bu. Oke, C ya. Berarti ini ya, C ya. Geotermal adalah panas bumi, berarti yang C. Nanti kalau angin kan berarti kan bayu, terus selanjutnya kalau sinar matahari itu berarti kan sel surya, air PLTA. Lanjut sekarang.
PLTA adalah salah satu sumber energi yang terbarukan. Nah, di sini kan ada beberapa di PLTA itu ada macam-macam ya di situ tergantung besarnya besarnya daya yang dihasilkan. Nah, di situ kan ada hard hidro, pikohidro, mini hidro, mikrohidro itu kan merupakan PLTA tapi dalam skala kecil. Nah, di sini yang bukan merupakan jenis PLTA yang mana? Sudah pernah baca belum? Belum. Apakah kalian punya buku apa? Buku fisika yang mana? Aku harus yang apa? Yang itu PLTA ya? Oke, untuk PLTA. Sebenarnya kalau kamu punya buku yang di Erlangga itu ada yang PLTA itu macam-macamnya itu, misalkan di situ ada apa? Pikohidro itu berarti karena kan enggak sebentar di sini jawabnya yang tidak ada berarti yang ini ya. Berarti pastinya adalah spikro, mini, mikro dan ada medium. Ada ini berarti medium ini yang tidak ada ya. Untuk yang large hidro itu berarti ini berhubungan dengan daya yang dihasilkan ya. Untuk large hidro itu berarti ini ada menghasilkan 100. Oke, sulit ya. Oke, saya bacakan aja ya. Untuk yang large hidro itu menghasilkan 100 megawatt. 100 megawatt, terus yang pico hidro itu 5 kilowatt, yang mikro hidro itu 100 kilowatt atau lebih kecil dari 1 kilowatt, yang mini hidro adalah 100 kilowatt. Jadi ini berdasarkan banyaknya atau daya listrik yang dihasilkan. Ibu boleh lihat Gimana? yang mini Oke. Gimana? Kurang jelas? besarannya dihasilkan sama mini sama mikrohidro itu sama atau Mini dan mikro. iya atau beda? Mini apa ya? Mini hidro itu di atas 100 kilowatt. Di atas 100 kilowatt. Kalau yang kalau yang mikro itu lebih kecil dari memang hampir sama ya. Memang hampir sama, tapi kalau yang mikro itu sama di atas 100 kilowatt atau lebih kecil 1 megawatt, berarti mungkin kalau yang mikro itu lebih besar lagi dari mini, sama-sama di atas 100 kilowatt, tapi kalau yang mikro itu mungkin sampai 900-an tapi masih tetap di bawah 1 megawatt. Oke, gitu ya. Oke, sekarang. Bu, info kayak buku yang apa, Bu? Coba kalian baca di buku yang fisika yang Erlangga. Bukunya berapa K13, Bu? Ya Kumer atau ya masa K13. Kumer. Yang warna putih itu bukan? Iya, warna putih. Kalian baca lagi ya. Oke, sudah itu? Kita lanjutkan. Bu, Yap. kalau saya lihat di sumber lain selain buku tuh mikrohidro tuh dari 5 kilowatt sampai 100 kilowatt. Kalau mini hydro
Itu dari 100 kilowatt ke atas, kalau large-nya baru 100 megawatt. Oh, gitu ya. Beda ya. Nah, kalau nggak tahu yang di buku itu aneh kan Bu jadinya. Oh, memang agak-agak beda karena kan ini enggak ini ya apa ya semacam tadi ya semacam ini. Misalkan nanti kita membahas tentang batas ambang batas untuk suara ya, suara untuk yang suara misalkan desibel ya, desibel kalau di atas berapa itu sudah masuk ke pencemaran suara dan sebagainya, itu memang agak-agak beda ya. Berarti ini Ibu untuk sementara memakai yang Erlangga ya? Sumbernya ya? Oke. Oke, selanjutnya ya. Nomor 13, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit panas bumi atau disebut dengan PLTP. Kelemahannya pembangkit listrik jenis ini adalah apa? Yang nomor 13. Yuk. Untuk pembangkit listrik kelemahannya, ada yang tahu? Ya Allah, Deka, kowe ngopo doan mulai iki? Yuk, ini nomor 13 ini ya, C ya, tidak semua wilayah memiliki panas bumi ya. Karena kan untuk membangkit tenaga panas bumi yang dekat dengan kita, yang dekat dengan kita adalah di Dieng ya. Di Dieng itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kan kalau di sana memang panas buminya banyak ya, ada gunung apinya, tapi kan tidak semuanya ada. Oke, yuk dilanjutkan sekarang. Oke, komponen gas alam. Komponen gas alam dihidrokarbon. Nah, ini apa? Di gas alam berarti kan metana ada ya. Metana, etana, propana, pentana. Kalau ini nyapa. Wes, Deka, Ibu Deka ini siapa sih? Ya ini jawabannya ya. Lanjut. Fungsi inverter dalam sistem PLTS. Fungsi inverter dalam PLTS. Pak. Fungsi inverter adalah mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik ya. Dibaca lagi ya ini ya. Nah, ini. Astagfirullah. Kaisar ya aku ya. Oke lanjut. PLTS. Seorang siswa ingin membuat model mini PLTS. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Komponennya pastinya yang dibutuhkan kan pasti ada komponen utamanya kan pasti ada panel surya. Ya tidak? Ya. Jadi jawabannya berarti yang 16 adalah ini ya. Coba lanjut ya. Bu. Apa? Itu fungsi inverter. Fungsi? Materinya di mana ya Bu? Di buku nggak ada soalnya. Kan itu kalian kemarin kan ini, toh? Kalian kan presentasi. Kan kamu kemarin dapat apa? Dapat materi apa? Berarti kamu nggak memperhatikan teman kalian presentasi di depan. Iya kan?
Makanya kalau presentasi teman-teman presentasi depan itu kalian perhatikan. Kan dulu kan kalian pernah apa ya setiap dapat yang pembangkit listrik kan sudah Ibu beritahu kan pasti ada skemanya toh? Skema-skemanya. Jadi itu fungsinya. Oke. Oke ya gitu ya. Lanjut ya. Baik, Bu. Oke. Lanjut PLTB pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu itu cocok dibangun di pantai atau dataran tinggi. Kenapa? Yo tinggal milih A, B, C, D, E. Oke, bukan Apa? yang C. Yang C. Oke. Yang C kan berarti ada hubungannya dengan kecepatan angin ya. Oke. Karena kalau tidak kalau di pantai atau dataran tinggi kan mesti apa ya anginnya kan lebih cepat ya. Jadi apa kecepatannya juga konsisten kalau misalkan di tempat kita dataran rendah kan kadang-kadang itu anginnya cepat, kadang-kadang lemah seperti itu. Jadi yang lebih kalau memakai PLTB harus yang angin yang konsisten. Yuk lanjut. Nomor 18. Mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Apakah itu? Transformator. Trafo. Trafo apakah tidak untuk menaikkan tegangan? Transformator, Bu. Trafo ya, transformator singkatannya trafo. Oh iya, maaf Bu, maaf Bu. Gitu. Kalau pada PLTB apakah ada turbin enggak ya? Apakah ada turbin? Yuk, komponen utama PLTB. Yuk, dijawab apa? Udah ketemu, Jen? Yang saya temu ada 2, Bu. Apa? Turbin angin dan generator. Oke ya, kita harus milih salah satu ya. Turbin ya. Bukan generator, Kang. Kayaknya hampir sama juga ya tadi pilihannya 2 ya generator maupun turbin. Kalau turbin kan anunya, Bu, yang Yang menggerakkan. gimana? Oh ya menggerakkan. Oh berarti generator ya? Manut. Terus jawaban manut biaran. Generator yang mengubah energi kinetik angin. Oke. Yes, generator dulu. Tapi tadi Jenny bilang ada 2 seperti ini. Oke. Nah, ini hampir sama. Bawahnya coba dicek. Hampir sama nomor 18, 19 berarti untuk yang 19 kan berarti mengubah energi mekanik dari turbin. Nah, berarti ini memang fungsinya hampir sama ya. Oke, lanjut. Potensi panas bumi sangat besar karena apa? Nomor 20. C ya. C. 21. PLTP karena apa? Tidak menghasilkan. Sama ya? Ini C ya? C bukan? Satu C bukan? Atau yang A? Atau B?
C ya? C. Oke, C. Tadi 18 apa ya, Bu? Yang 18. Hmm. Kan hampir sama, tapi cenderung ke turbin ya. Ini memang iya, karena generator ini mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Baik, Bu. Mantap. Kalau Berarti generatornya berarti kan dari ini toh mekanik ke listrik, yang generator berarti ini tak hapus aja ya. iya, Bu. Iya Bu, hapus aja. Oke, itu. Berarti ini perhatikan untuk yang energi kinetik menjadi energi mekanik turbinnya. Nah, mekanik ke listriknya berarti yang generator. Kalau transformator, Trafo itu kan untuk menaikkan tegangan atau menaikkan atau menurunkan tegangan fungsinya. Jadi trafo itu kan misalkan kalau mau kita salurkan ke rumah-rumah itu kan harus kita naikkan dulu tuh tegangannya. Itu loh oh, itulah apa oke. Oh iya, iya. kita misalkan menggunakan saluran apa semacam sutet itu kan ada trafonya untuk menaikkan tegangan. Setelah mau sampai ke rumah itu kan diturunkan lagi tegangannya. Hanya apa ya, itu untuk distribusi yang jarak jauh itu menggunakan yang dinaikkan dulu tegangannya menggunakan trafo, dan nanti selanjutnya akan kalau sudah mau sampai ke rumah-rumah akan kita turunkan. Jadi ada trafo step up, step down. Gitu ya. Buat Oke besok Bu. nggak keluar kan, Bu? Trafo, Bu. Iya nek wis metu ning kene iki yo nggak keluar ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut, jenis limbah berikut yang paling potensial untuk biogas. B. B, yes, B. Terus selanjutnya mikro, namanya mikro kan berarti menguraikan ya, mikroorganisme ya. Mikroorganisme berarti untuk menguraikan. Terus salah satu dampak positif bioenergi. Dampak positif untuk bioenergi. Berarti memperbaiki kualitas ya. Dan positifnya berarti ini kan yang positif-positif tuh yang milihnya Iya. seperti ini. Oke, ini. Nah, sekarang kita mulai ke yang menghitung. Yang hitungan di sini seperti yang Ibu sampaikan, untuk yang hitungan kan pastinya ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi mekanik, ada energi listrik, ada energi balon. Yuk sekarang kita mulai dikerjakan sebentar. Nomor 25. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter di atas tanah. Nah, mungkin kalau yang apa? Yang menghitung itu hampir sama ya, rumusnya sama semua ya, tinggal kalian harus perhatikan soalnya seperti apa, kalian harus lebih jeli lagi di soal tersebut. Kalau menurut Ibu ini lebih di bawah daripada saat kita PS. Nomor 25. Coba dulu. Ini berarti kita harus menggunakan rumusan energi potensial. Ada energi potensialnya, ada energi kinetiknya, ada energi mekaniknya. Kan masih ingat tahu bahwa energi potensial rumusnya bagaimana? dP sama dengan MGH. MGH. Oke. Terus selanjutnya untuk energi kinetik berarti apa? EK sama dengan setengah MP kuadrat. Berarti ini kita harus yang pertama di sini, sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter di atas tanah. Berarti kita anggap ini adalah saat 6 meter ini
Ini pada saat titik tertinggi. Berarti saat titik tertinggi energi mekaniknya sama dengan energi apa? Energi potensial. maksimal. Oke, energi potensial. Jadi kita bisa menghitung dulu energi potensialnya. Kamu bisa dengan coret-coret ya? Ayo siapkan kertas sama pensilnya atau bolpennya. Di sini bahwa Bu, ini 25 nggak ada masa, gimana Bu ngitungnya Bu? yang mana? 25 kan nggak ada masa Bu. Nek rano masanya kalau tulis M gitu aja kan nggak masalah. Iya kan? Misal EP berarti EP kan tadi apa MGH toh? EP sama dengan M-nya kan nggak ada, tetapi ada G-nya ada H. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini, EP sama dengan 60 M. Oke, gitu. Ini EP di titik tertinggi 60. Sudah benar ya? 60 M Joule gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Nah, sekarang bahwa ini EP itu sama dengan EM saat 6 meter. Berarti kita bisa tuliskan ini. EM, aduh tulis saya. Angel ya. Pokoknya ini, EM sama dengan EP. Kata hapusnya. Oke. Ini berarti kan EM. Sama dengan EP. Untuk yang di titik tertinggi ya. Sekarang kalau saat ketinggiannya 1 meter, saat ketingginya 1 meter berarti kan kita menggunakan ya EM sama dengan EM ya. EM sama dengan M G kalikan H. H saat 1 meter ya. H berapa itu? H saat 1 meter ditambah kan EM sendiri kan MGH plus atau EP plus EK kan? Ya tidak? Ini berarti menjadi setengah M P kuadrat. Nah, EM di setiap tempat kan kekal ya. EM masih ingat tahu hukum kekalahan energi mekanik bahwa EM di semua tempat adalah sama, maka terus kita masukkan di sini EM-nya berapa? Nanti kan misalkan di sini kita tuliskan 60 M. Ini toh sama dengan M 10. G-nya 10, terus H-nya berapa? 1, ya kan? Plus setengah M P kuadrat. Ingat di sini, ruas kanan dan ruas kiri kan ada M-nya kan tadi ada yang bilang, Bu M-nya tidak ada. Ini kan bisa dicoret-coret toh, maksudnya dikalikan 1/M. Gini toh? Ya, ya. Oke. Berarti, nah dilanjutkan ketemunya berapa? Ayo. 10. 10 ya, tahu ya? Ada yang belum jelas sampai di sini? Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Oke, ketemunya 10. Bisa kita lanjut? Lanjutkan ke mana? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke yang 2. Nah, sini. Benda masanya 1 kilogram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Nah, sekarang disuruh mencari apa ini?
energi kinetik benda saat mencapai 1/5 dari ketinggian maksimum. Berarti di sini kita harus mencari ketinggian maksimumnya terlebih dahulu ya. Dari sini kita bisa menggunakan seperti yang di atas kan, hukum kekalan energi mekanik. Nah, perhatikan di soal itu, benda masanya 1 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Nah, saat awal di situ berarti kan ini energi mekaniknya itu kan sama dengan energi kinetiknya. Iya tidak? Ya, Bu. Berarti nanti EM sama dengan EK. EM sama dengan EK. Ini berarti kan dari bawah ya. Dari dasar terus kita lemparkan. Kalau yang atas kan dari atas ke bawah. Ini sama dengan EK. EK-nya kan setengah mv kuadrat. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Maka setengah kalikan M-nya 1, kalikan V-nya 100. Ada berapa EK-nya? EK mula-mula. Ya kan, setengah. M-nya adalah kalikan 1, kalikan V kuadrat 100 ya? Ya. Oke, berarti EM-nya adalah 50. Lagi 50 Joule. Selanjutnya, pada saat titik tertinggi, kita mau mencari ketinggian titik tertingginya. Ya kan, tadi bahwa EM di titik tertinggi sama dengan apa? EP. Masih ingat? Ya. Oke, berarti kita mau mencari ini titik terbawah ya, ini titik tertinggi. Berarti EM sama dengan EP. EP sama dengan apa? M kalikan G kalikan H. Nah, EM sama ini 50. 50 sama dengan masanya 1, G-nya 1. Kita mau mencari H-nya. Berarti H-nya berapa? 5. 5. Oke, H-nya 5. Nah, sekarang disuruh mencari energi kinetik saat apa? Saat di sini mencapai ketinggian apa? 1/5 dari ketinggian maksimum. Berarti H-nya berapa? 1. Oke, H-nya 1. Maka di sini hanya sama dengan 1. Maka mencari energi kinetiknya menggunakan hukum kekalan energi mekanik juga. Iya tidak? Iya, ya. Iya tak? Bisa kalian mengerjakan? Bisa, bisa. Oke, hasilnya berapa? Dicoba dulu. Kan menggunakan EM sama dengan EP plus EK. 40, Bu. Oke, 40 ya. Sudah tahu ya 40? Ada yang ditanyakan selain ini? Yang 40? Yuk, tanya sekarang. Kayaknya dari ini EM. Nah, EM sama dengan EP plus EK ya. Plus EK. Plus EK. EP kan MGH. MGH hanya menggunakan yang satu, toh. Gitu ya. Ya. Oke. Dua, nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Bisa kita lanjutkan. Oh, jawaban 40 dari mana ya?
kurang lagi. Oke. Ini kan tadi dari EM sama dengan EP plus EK ya. Nah, kan tadi ini hanya kan seperlimanya kan hanya menjadi satu. Jadi dari rumusan ini M sama dengan EP plus EK. M-nya kan ketemu ini toh 50 toh, berarti ini 50 sama dengan EP, masih ingat toh MGH? Ya kan? EP M-nya 1, G-nya 10, H-nya kan menggunakan yang 1/5 ini toh. H-nya kan berarti 1 ya. 1 plus EK. EK sama dengan berarti berapa? 50 dikurangi 10. Ketemu 40. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Jadi ini sebenarnya untuk yang hitungan itu hanya dibolak-balik, yang penting kalian tahu apa ya dasarnya. Dasarnya yang pertama bahwa energi mekanik di semua tempat adalah sama. Jadi nanti kalau kamu ditanyakan di ketinggian berapapun, kalian harus tahu bahwa hasil akhir ini EM ada seperti ini. Nanti tinggal EP dan EK-nya bisa dibolak-balik. Maksudnya bisa menggunakan rumusan MPH dan setengah MP kuadrat. Oke, sekarang yang nomor 27. Mungkin nomor 27 juga hampir sama dengan di atasnya, hanya dengan mengetahui bahwa ada energi potensial. Nah, ini kita bisa seperti ini. Energi potensialnya benda pada ketinggian maksimum. Diingat bahwa pada saat ketinggian maksimum, energi potensial itu sama dengan energi mekaniknya. Nah, selanjutnya pada saat di dasar, maka energi mekaniknya itu sama dengan energi kinetiknya. Oke. Di sini kan sebenarnya kalau ketinggian maksimum ini sebenarnya mudah ya, hanya menggunakan yang ini ya. EP sama dengan M kalikan G kalikan H. EP. Nah, saat ketinggian maksimum adalah 40, berarti ini 40 ini di sini bisa menjadi H maksimumnya. Berarti kita dapat menghitung ini H maksimumnya, maka H sama dengan apa? EP dibagi M kalikan G. Nah, di sini EP-nya sama dengan 40. Ya kan? Ada berapa? Sudah ketemu? EP-nya 40 dibagi 0,2 kalikan 10. 2. Oke, ketemunya berapa? 2 apa 20? 20. 20 ya. Diingat ya, di sini 0,2. Oke. Berarti 20. Gampang. Hanya bolak-balik aja. Iya, gampang. Yang penting kamu tahu dasar-dasarnya tadi. Nah, sekarang kalau yang nomor 28. Nomor 28. Nah, pada suatu saat
pada suatu saat energi potensial sebuah benda menjadi setengah kali semula, maka energi kinetiknya akan menjadi berapa kali semula? Ayo gitu. Kita sebentar ya. Yep. Apa ya, Mbak ya? Nggak sampai 10 orang. Nanti rapatnya jam berapa? Rapatnya jam 2. Ya sudah ketemu? 28? Sudah kan ketemu? Ini kita menggunakan perbandingan ya. Nomor 28, ketemunya berapa? Jika EP energi potensialnya berarti setengahnya, maka energi kinetiknya akan kita anggap pada saat titik tertinggi itu sama dengan energi mekaniknya ya, bahwa EP sama dengan EK ya. Iya kan? Kalau di titik tertinggi dan terendah kita anggap bahwa energi potensialnya itu sama dengan energi kinetiknya. Maka apa? EM sama dengan EP. Nah sekarang EP-nya jadi setengah EP1 sama dengan EK2. Jadi kita anggap berapa? Setengah atau 2? Jawabannya? Yuk, sudah ketemu? Makanya nggak usah ditangisi. Nggak tahu, Bu. Ya. Menggunakan rumusan EM. Energi mekanik. Di titik tertinggi EM sama dengan EP. Ya kan? Ini titik tertinggi. Di titik terendah EM sama dengan EK. Selanjutnya di sini bahwa energi potensial, di sini. Ini EP1 ya. EP1. Oh, selanjutnya EP2 sama dengan setengah ini toh. Nah, terus selanjutnya berapa energi kinetiknya? Berarti menggunakan perbandingan saja EP1 kan?
Terus selanjutnya kamu masukkan di sini aja. Apa EP1 plus setengah. EP1 plus setengah. EP1. Langsung ya, EP2-nya langsung setengah EP1 gitu ya. Jadi setengah EP1. Ini kan berarti dicoret-coret. Maka kita mau mencari kalikan silang. Kalikan silang berarti 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu berapa? 2 ya. Oke, 2 sama 2. EK1 per EK2. Maka EK2-nya berapa? Bisa mencari? Setengah bukan, Bu? Ya, oke. Gitu ya. Sudah jelas? Perbandingannya saja. Selanjutnya untuk yang nomor 29, ini hanya mencari M-nya saja, berarti ini langsung menggunakan ini. Ya kan? Jika diketahui energi potensial ketinggian, berarti langsung menggunakan ini M sama dengan EP 30. kalikan H ya. Berarti berapa? 30. Oke. Yang nomor 3. Lumayan ya. Oke, maaf Bu. Tadi untuk Iya, ya. 28 sama 29 apa jawabannya? Yang mana? 28 sama 29. Ini 29, C. Ini apa tadi? Setengah. Loh, bentar. Udah? Energi potensialnya mengecil, bukannya energi kinetiknya harusnya makin besar ya, Bu? Oh, sebentar. Ibu balik ya mungkin ya? Oh iya ya. Berarti ini agak kebalik perbandingannya, berarti 2 ya? Sama apa? Tentu nggak sih? Eh? Nggak pasti nggak sih, Bu, kalau kayak gini? Kok sebentar. Kalau misalkan ini energi mekanik ya. Energi mekanik kan EP sebenarnya, oh iya. Kalau energi potensial, karena apa? EM sama dengan EP plus EK toh? Berarti kalau EP-nya kecil maka EK-nya besar gitu ya. Oh, berarti ini balik. Berarti yang ini. Berarti ini sekali, berarti ini menjadi yang 2 ya. Balik ini. Sama apa? Setahu saya, perbandingan EP1 dan EP1, EK1, terus EP2, EK2 itu nggak selalu tetap, Bu. Jadi kayak Oh iya. Oke. nggak bisa gitu pakai rumus itu. Oke, berarti nggak pakai yang ini ya. Tetapi kan kalau secara apa dengan apa rumusan EM sama dengan EP plus EK kan tahu ya. Berarti ini oke. Yang penting perbandingan dari EM sama dengan EP plus EK, maka si EM-nya kan di setiap tempat adalah sama. Oke. Berarti ini yang diperbaiki ya nanti ya, yang perbandingan ini ya. Ini ya, nanti diperbaiki ya. Kita hapus aja. Oke. Ini agak kebalik. Oke, kita bahas lagi nanti. Lanjut dulu ya. Sekarang dibahas lagi ya, Bu. Oke. Oke, sekarang yang nomor 30. Nomor 30, besar energi potensial di titik tertinggi. Berarti ini sama ya, menggunakan IP. Dan ini titik
besar energi potensial di titik tertinggi. Berarti kita harus mencari hanya terlebih dahulu toh, di titik tertinggi? Ya tidak? Ketahui ada massa. Sekarang di saat titik tertinggi kan VT-nya sama dengan 0. Ya kan? Kecepatannya 0 toh? Maka kita harus menggunakan kita harus menggunakan rumusan gerak lurus berubah peraturan. Yang ada 3 itu yang VT sama dengan VO plus GT sama H sama dengan VOT plus setengah GT kuadrat atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus GH. Masih ingat rumusan itu? Ada 3 dalam PLBB? Enggak pakai kinetik kok, Bu. Yang mana? Ini. Oke, kinetiknya bisa. Kinetik berarti menggunakan MVH. Setengah MV kuadrat. Iya. Oke. Boleh, pakai itu boleh. Berarti kan untuk EK-nya berapa? EK sama dengan setengah kalikan M kalikan V kuadrat. Iya kan? Iya. Oke, setengah kalikan 5, 2,5. 2,5 kalikan 100. 150. Oke, boleh pakai ini. Nah, sekarang ini ya, 250 sama dengan Berarti udah jawabannya toh, Bu? Iya. Oh, oke. Ya udah ditulis gini. EK boleh EK sama dengan EP. Gini ya. Iya kan? Maka 250, maka ini kita mencari EK. Boleh seperti itu, boleh seperti yang Ibu sampaikan tadi, nanti hanya terus dimasukkan di dalam rumusan MGH ya. Yang penting kalian lebih mudah yang mana? Itu? Oke, Bu. Oke. Nomor 31 hanya langsung menggunakan rumusan itu aja. Atau W sama dengan karakteristik ya. W sama dengan apa? P kalikan I kalikan T. P-nya berapa? 10. I-nya 500 mA, jadikan ampere. T-nya 1 menit. Menit jadikan ini. Detik. Jadikan detik. Ayo, dihitung berapa? Sudah ketemu? Berapa? 300. Sudah. Oke, 300. Ya, yang penting tinggal perkaliannya tadi ya. 10 kalikan 500 kali 10/3 kalikan 60. Oke, lanjut. Yang nomor 32, berdasar energi kinetik. 60. Oke, ya sama ya. Oke, wes gampang. Sekarang yang nomor 33, besar energi mekanik. Ini hampir sama dengan yang kemarin. Energi mekanik dimanapun sama, iya tidak? Maka pada ketinggian 1 meter dan kecepatan bola berarti kita langsung menggunakan kelan mekanik ya. EM sama dengan EP plus EK. EP plus EK. Ini V di sini berarti pada saat ini ya, bukan di titik maksimum ya, maka di sini MGH
M-nya 0,5, G-nya kalau nggak ada tetap pakai 10, hanya adalah 2 meter, berarti berapa? M 1, ini berarti 10, ya kan? MGH, benar salah Ibu? Ya, benar. Plus setengah kalikan M kalikan V kuadrat. Berarti setengah kali 25. ini berarti 25 ya. Berarti ketemunya berapa EM-nya? 25. 35. Lanjut. Ini hampir sama ya. Energi kinetik pada ketinggian sekian 5 meter. Berarti menggunakan tadi ya, sama dengan yang di atasnya ya. EM-nya di setiap tempat sama, maka energi kinetik pada ketinggian sekian. Pertama kamu harus mencari EM-nya dulu. EM, kita anggap EM sama dengan EP ya. Ya tidak? Ya. Ya, Oke, EM sama dengan EP, EP-nya berapa? Di titik tertinggi EM sama 1. dengan EP. EP kan M apa M kalikan G kalikan H. 200. Oke. Jadi engkau jumlahnya 200. Terus selanjutnya M di sini. Yang di sini kan juga sama M-nya. Jadi saat ketinggiannya energi kinetik berarti ini ya EM sama dengan EP plus EK. Setuju. Ya toh? Berarti ini berapa? 200. EP-nya adalah MGH, M-nya 2, G-nya 100. ada 10, H-nya berapa? 5. Jadi ketemunya berapa? 100. 1. Ini 100. Ya, Iya. Oke ya. M EK 100 berarti. plus EK. EK ketemu tuh? Ketemu, Iya, ketemu. 100. Ada, wes gampang. Ini hanya dibulak-balik ya. Kalian besok nggak usah bingung. Sekarang energi kalor. Energi kalor itu sama dengan Q. Q sama dengan C kalikan M kalikan delta T. C-nya sudah ada ini. 4. 200 plus plus sih kali ya. Maaf. Kali masanya berapa? Masanya adalah 500 jadikan kilo. 0,5. Kilo 0,5 delta T, deltanya berapa ini? 50. 50. Tinggal dihitung aja berapa? 105. 100. Ini tadi 100. Selanjutnya yang nomor 36 itu sama dengan yang nomor di atasnya ya. Ya kan? Tinggal ngitung. Coba hitung, Bu. Ayo. Coba hitung. Kalau Perlahan. di sini nggak ada jawabannya berarti pilihannya Rano gitu ya. Iya, iya. Oke. Ya udah Ki sama dengan apa C? C-nya berapa? Kalau jenis aluminium 8 49 kali 0,2 kali 50. Jadi jawabannya ada enggak? Nggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Berarti yang penting rumusannya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau yang lainnya ini hanya nanti kalian baca-baca, tinggal ini aja atau nanti di GC ya. Ini Jelas dong. kunci bahasanya juga nggak, Bu? Yap, gimana? Pokoknya dikasih kunci jawabannya juga nggak, Bu? Yang bawah-bawahnya itu.
Oh, perlu kuncinya juga. Oke, ya wes, Sekarang kita bahas tinggal ini. Tinggal 4 ah. Nomor 1, nomor 37. Dampak dari pemanasan global yang mana? Mencarinya es ditutup. A. Oke, ya wes. Terus selanjutnya bawahnya. E. Wis toh? Troposfer. Pada lapisan troposfer, oyon bersifat meracuni, tapi pada lapisan stratosfer itu berarti apa? E ya? Radiasi UV ya? Iya, iya. Oke. Nah, ini juga hampir setiap buku kadang-kadang hampir sama. Hampir beda ya. Tingkat kebisingan. Nah, ini yang penting ini adalah marak kenopo. Iki berarti di atas Pengeluaran. Stres. Oke, stres ya. Ini berarti kan sudah di ambang apa ya? Sudah Di atas. oke, di atas ambang. C. Oke, yes. Oke, yang terakhir ada yang terakhir. Oke. Iya, iya. C. Oke. Sudah habis. Bu, nomor 28, Bu. Tolong, Bu. 28? Yang tadi. 28 tadi. Nih, pada sebuah harusnya menggunakan rumus energi mekanik ya, ini EP sama dengan EP sama dengan EP plus tekanan energi mekanik. Ini yang kedua ada ini berarti yang ke EM2 ini menjadi setengah EP1 plus yang ditanyakan EK ya. EK-nya berapa gitu toh? Berarti menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Maka menjadi oke di sini. Setengah EP 1 plus EK selanjutnya kan dari ini ya, EM-nya EP1 plus EK1 sama dengan setengah EP1 plus EK2. Gini toh? Ya tidak. Nanti kalau misalkan ini kan pemisalan. Kita secara logika saja ya. Misalkan ini ada EP1 kan nanti ketemunya harusnya sama. Nah, nanti supaya kita misalkan di sini ada 1 EP, di sini 1 EK, kan berarti nanti ketemunya 1 tambah 1 ada apa? Ada 1 ya, istilahnya ya. Pokoknya nanti ini jika dijumlahkan kan harus sama. Ya, iya tidak? Nanti kalau di sini EP-nya setengah, ini sebenarnya harusnya ada pemisalan ya, misalnya EM-nya berapa. EM-nya misalkan 100, di sini kan juga harus ada 100. Iya kan? Secara logika ya. EM-nya kan harus sama toh? Kan hukum kekalahan energi mekanik. Iya, iya. Maka ini dijumlahkan kan nanti harus sama, maka di sini kalau di sini adalah setengah EP,
Di sini kalau dikalikan 1 kali 1 perkalian. Berarti ini secara logika adalah berapa? 2 kan? Nanti kalau setengah-setengah ini loh. Jika energi potensialnya itu besar, maka energi kinetiknya adalah apa? Kecil. Kebalikannya toh? Iya. Ya, berarti kalau ini nanti di sini, kalau di sini setengahnya, maka di sini adalah kebalikan dari setengahnya. Berarti setengah dibagi. Maaf Bu, tapi Iya. itu harusnya relatif nggak sih? Misalkan nih, Gimana? EM-nya 100, Mm-mm. EP satunya 9, EP satunya 1 gitu, EK satunya 99. Kan kita nggak dikasih tahu EP sama EK-nya berapa. Tapi yang pasti di sini kan sudah tertulis hanya setengah EP, ya kan? Mm-mm. Ya, setengah. Jadi kita ini aja, langsung yang kita bahas ini. EM-nya sama, hasilnya sama. Berarti kalau di situ nanti apa ya, dijumlahkan misalkan yang paling baik, kita misalkan EP-nya 1, EK-nya 1, maka jika di situ apa ya, menggunakan perbandingan karena di situ perkalian ya. Sekaliannya berarti setengah, berarti ini yang ini istilahnya kebalikannya. Gitu, karena di sini langsung menggunakan setengah. Gitu ya? Bukannya nggak bisa gitu ya Bu? Kayak Gimana? kalau dibuktikan kan juga nggak bisa gitu. Iya. Oke. Misalkan nih, Mm-mm. EP-nya 50, EK-nya 50. Mm-mm. Jadi perbandingan EP sama EK satunya itu 1:1. Mm-mm. Ntar energi kinetik EK2-nya dia bakal jadi 3/2 kalinya semula. Tapi kalau misalkan EP satunya tuh 1 gitu, EK satunya 99 gitu kan. Oke. Kan EK2-nya juga nggak sebesar itu perubahannya. Karena EP satunya cuma berkurang 0,5, jadi EK2-nya cuma nambah 0,5 juga. Jadi Oke. ini. Oke, berarti ini nanti kita bahas nanti lagi ya. Kita rapat ya. Yang penting pengertiannya pertama, pengertiannya yang penting energi mekaniknya adalah sama gitu ya. Nanti bisa jabri ke Ibu ya. Oke, gitu. Ini karena waktunya sudah jam 2 lebih, nanti bisa WA Ibu. Ini Ibu mau rapat jam 2, ini sudah jam 2 lebih. Nanti untuk yang ini kita nanti saya carinya lagi. Gitu ya? Oke, Bu. Oke, yang penting kalian pelajari dan tetap kalian belajar yang lain, tidak hanya yang dari sini, tetapi untuk yang apa, yang hitungan itu rumus-rumusnya ya hanya berkutat seperti itu aja. Recording stopped. Oke, gitu ya. Bu Erma, Iya, gimana? PAT muncul paling banyak hitung-hitungan ya Bu daripada teori. Yo enggak juga sih yang hitungannya kemungkinan 10 sampai 15 kan. Kalau ini kan berarti kan masih ada 20-an toh yang isinya. Iya, iya. Oke, gitu ya. Oke, saya sebutkan sekian dulu karena maaf Ibu mau rapat ini. Kalian belajar yang rajin, kalian pelajari lagi. Nanti ini saya share-nya nanti ya, pas apa ya, untuk soal-soalnya ya, untuk latihannya. Yang pastinya kan tetap untuk yang apa, yang teori kan mungkin hampir-hampir sama seperti itu, tapi ya tidak keluar seperti itu ya, karena kan mosok itu namanya mosok soalnya dikeluarkan di sini kan sudah tidak mungkin ya. Yang penting kalian pelajari lagi matematikanya itu, terus hitung-hitungannya, pokoknya hanya membolak-balikkan di situ rumus-rumus tadi. Oke. Jadi saya kan dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, selamat.